Kalau cowok over kontraksi bahaya karena dijepit bisa pecah telurnya ya. Telur asin. Iya, telur puyuh. Ukuran telur puyuh sih ukurannya. Nah, kalau cewek justru itu yang dicari. Pas Gege jangan dipancing ya saya. Bisa nggak ya gue gitu, tapi akhirnya coba di rumah gitu kan. Secara di rumah juga kan aku ada kaca ya pastinya, instruktur tuh pasti ada kaca. Pasti udah beb, udah ada. Kacanya kan kaca spion. Iya. Gerakannya sedikit, gerakan Saya di sini bang. 3, 1, 2, 3. Awas. Stop. Siap panggulnya ke depan. 2 kali kanan. 2, 3. 3, 2, 1, 0, 2. Dengarkanlah. Aduh, dia udah olahraga macam-macam, olahraga apa aja udah olahraga, perut masih buncit aja nih. Hei, Kanal Bedu Tim, ada nggak ini yang bisa bikin perut gua nggak buncit? Ada nggak? Ada nih. Hah? Ada. Ada. Ini udah olahraga apa aja. Bahkan gue setiap pagi, siang, malam olahraga. Bahkan malam-malam gue olahraga, lari pagi, gue malam-malam gue lariin. Nggak kecil-kecil juga perut gue. Tapi sepertinya gue harus lebih ekstrim lagi nih. Olahraga apa ya yang bisa bikin perut gue kecil ya? Apa gue beli remote aja ya? Remote dong kecil perut. Nggak ada tapi berarti ya. Tapi mana ada nggak yang bisa bikin perut gua kecil? Ada. Ada. Panggil dong. Ada dong. Panggil. Ada siapa? Belly Fit Dance. Belly Fit Dance. Waduh, kalau gitu saya akan mengundang Belly Fit Dance ya. Belly Fit Dance. Saya sepertinya tidak asing dengan kata-kata ini, belly fit dance. Belly itu kalau nggak salah benar. Iya, kalau nggak salah pasti benar ya. Ya udah, untuk lebih jelasnya, lebih benarnya kita undang aja ya teman-teman dari Belly Fit Dance. Yeay. Baik. Alhamdulillah. Mas Gege. Yes, Bang Bedu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi perutnya langsing saya buncit nih. Enggak, ini buncit ini saya yakin ini bukan lemak. Tapi Angin aja belum dikerok. wah, kalau dikerok bukan keluar angin. Jadi Keluar voucher. ambil antri dong kita bang. Iya. Mas Gege, silakan dulu. Yes, thank you, Bang. Ya, makasih. Waduh. Hai teman-teman semua. Nih ada tamu kita kali ini yang hadir di Kanal Bedu, ada Mas Gege Daci. Ya. GG_Daci. Iya, Daci itu artinya dari Cililitan. Bisa banget. Dari Ciliwung. Oh, dari Ciliwung. Oh, nimbul dong. Begitulah. Apa nih? GG Daci ini Ya. nama aslinya atau nama asli. panggilan Daci ini? Nama asli. Nama asli? Gigi Daci. GG Daci. Betul. Berarti ada Jepang-Jepangnya juga dong. Lebih ke Chinese sih. Oh, Chinese. Ya, kebetulan kakek. Kok nggak ada Cina-Cinanya, kita cari Chinese-nya? Tapi kayak Arab gitu ya. Wah, yang Arab bukan yang atas. Yang atas kayak Chinese. Siap. Mas Gege Daci. Ini saya lihat media sosial, saya tahu dari media sosial ya, tentang belly fit dance. Yes. Setahu saya, belly itu kan tari perut ya. Betul. Belly fit dance. Nah, apakah betul nih belly fit dance adalah olahraga perut yang dikombinasikan dengan aerobik? Exactly. Yes. Berarti smart people saya berarti kalau gitu ya. Tepat. Iya. Jadi perlu ini mungkin saya menjelaskan sedikit apa Ya. sih belly fit dance. Belly fit dance sendiri gerakan kardiovaskuler. Kardiovaskuler. Yes. Kalau sudah gerakan kardiovaskuler artinya memompa denyut jantung. Jadi kalau sudah memompa denyut jantung ini jenisnya olahraga. Tetapi untuk belly fit dance sendiri, kalau belly dance kan tadi Bang Bedu ini menari. Tuh ya kan? Tuh dapat nih. Oh, dapat langsung daftar saya. Udah mau manajernya dia. Iya. Daftar ya. Ya, oke, jadi kembali lagi belly fit dance adalah gerakan kardiovaskuler yang menggabungkan tari perut itu sendiri, ada fitnessnya, dan ada dance lainnya. Jadi namanya belly fit dance. Fitnya sendiri dari fitness. Fitness. Yes, yang mana kita tahu kalau belly dance sendiri kan itu berbentuk tarian. Kalau udah menari memang ada sedikit gerakan kardionya, tetapi esensi di dalamnya itu konsumsinya lebih ke menari, betul? Menari, betul. Nah,
lain satu hal lagi, kalau belly fit dance ini gerakannya lebih mudah dan lebih repetitif. Semua orang lebih gampang diulang-ulang ya. Yes, semua pengulangannya orang gampang, mudah. Bisa mengikuti. ngikutin. Gitu. Kan konotasi belly dance itu memang kelihatannya wow, amazing, seksi. Tapi ternyata susah. Sekarang semua bisa melakukan belly fit dance. Karena gerakan yang repetitif itu ya, mudah diulang-ulang. Betul sekali. Jadi secara tidak langsung belly fit dance ini memberikan satu warna baru di dunia olahraga. Bagi yang sudah ada tinggal dikembangkan lagi dengan esensi tarik perut itu sendiri. Nah, ini jatuhnya ini low impact atau high impact? Semuanya ada di dalam satu Ada dari mulai low sampai tinggi. Yes, tentunya kita dari awal pemanasan, preparation ya, apalagi yang kita tahu belly fit dance berhubungan dengan perut, itu berhubungan dengan tulang belakang. Jadi tidak asal gerak, itu ada teknik dan ada aturan yang harus diikuti oleh setiap peserta, terlebih lagi untuk para instrukturnya. Nah, ini pesertanya biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini. Goyang dulu atau siapa pesertanya? Kita range target marketnya adalah semua. Kalau pelaku olahraga itu kayaknya siapapun bisa ya bang ya, nggak usah harus ada sesuai gender. Oh iya, gitu kan, ya namanya olahraga tuh universal. Betul. Cowok, cewek, ya buat unisex lah istilahnya ya. Makhluk gaib boleh kalau kelihatan. Bisa. Bisa. Kita mengikuti juga. Makhluk halus, makhluk kasar. Buka dulu abang ini. Mak petak tuh. Saya asli. Dipikir saya makhluk halus. Ini saya makhluk kasar nih. Oh, banyak jerawatnya kasar kan? Iya kan. Iya kasar. Dari kasar. Lucu juga ini mas. Jadi pelawak aja nggak usah jadi instruktur lah. Seperti itu. Iya. Siap bang. Jadi seperti itu. Jadi range target olahraga sendiri kan itu nggak terbatas ya. Ya. Apapun bisa. Bahkan ada salah satu peserta kami yang mau melatih menjadi instruktur belly fit dance, usianya 6 tahun. 6 tahun yang serius Mas Gigi. 6 tahun tuh. Serius. 6 tahun tuh baru mau masuk SD. 5 mau 6 dan itu sudah apa ya? Udah expert sih menurut saya. Udah ekspor. Udah ekspor padahal udah bukan noob lagi. Bukan. Udah nggak bisa dibilang bocil lagi tuh. Bukan, udah melintir kalau Ya Allah. bukan. Kok bisul? Bisa semua karena keajaiban Allah Subhanahu wa taala dan niat. Dan niat ya. Betul. Saya malu dong, anak 6 tahun udah bisa jadi instruktur. Saya udah kepala 4, nggak bisa ngapa-ngapain. 4 kan belakangnya, depannya kan 1, 14. 14 tahun. Masih merah muda dong saya pentil. Aduh, Mas Gigi bisa aja. Nah, ini berdiri sudah berapa lama nih Mas Gigi belly fit dance nih? Betul. Karena kan ini termasuk yang baru ya. Sangat baru sekali. Sangat baru sekali. Berarti bisa dibilang founder nih. Seperti itu. Wah, CEO, founder, pendiri juga nih. Seperti itu. Jadi latar belakang dari background dari saya sendiri, saya memulai karir itu di dunia aerobik. Awalnya saya memulai dari tahun 2005. 2005 saya terjun di aerobik. Lalu waktu Jatuhnya sakit nggak pas terjun tuh? enggak sih, karena kan pakai parasut. Oh iya, landingnya kan canda aja nih saya. Jadi buat terjun ya, terjun ke aerobik. Terjun ke aerobik. Ya. Nah, terus dari situ kan dulu variabel olahraga ini setelah aerobik pasti sudah tahu patternnya. Ada yang namanya body language atau BL itu yang contrast. Ya. Tarik, lepas, jepit lah, tarik, jepit, lepas, dijilat, dicelupin. Oreo. Oh, itu beda lagi. Gak apa-apa. Siapa tuh masangnya nggak? Iya. Nah, seperti itu bang. Tapi saya menyadari seperti ini. Kalau untuk perempuan, mungkin target untuk dari body language atau kontraksi perut sendiri itu lebih paten. Benefitnya bagus. Untuk cowok juga sebetulnya bagus. Tetapi kalau over kontraksi, bisa lahir tuh anaknya. kita ada underdeal yang nggak ada spare partnya. Apakah itu? Kalau terlalu jepit nggak bisa kencing. Oh iya. Itu namanya over kontraksi. Yes, kalau terlalu cowok, dijepit nggak bisa buang air kecil. Untuk cowok. Untuk Tapi cewek. kalau untuk Cewek malah bagus. Ya, diharap saya ngebayangin lagi. Aja, Saya minum dulu ya. Saya ngebayangin. Minum siap. Kalau cowok over kontraksi bahaya karena dijepit bisa pecah telurnya ya. Telur asin. Iya, telur puyuh. Ukuran telur puyuh sih ukurannya. Nah, kalau cewek justru itu yang dicari. Pak Gigi jangan dipancing ya saya. Saya jadi ngebayangin tuh. Jadi memang itu ya dibutuhkan cewek ya. Makanya ada yang bilang ini sebagai pengganti ramuan Madura.
Ikut aerobik tadi over kontraksi itu tadi ya. Yes, kalau untuk ramuan itu sesuatu yang diminum secara maksudnya dari dalam, tapi Dalam. dari eksternalnya, dari eksternal juga. fisiknya kita Butuh juga ya? harus Harus dibutuhkan. Iya. Tuh, ternyata ngobrol sama Mas Gege itu ada ilmunya ya. Sebelum ke Belly Fit Dance, Mas Gege itu dia terjun di aerobik. Iya. Mengajarkan banyak gerakan, termasuk kontraksi tadi ya. Kalau aerobik itu kan udah mencakup Semua gerakan ada. baik dari low impact, high impact, dan pembentukan. Yang tadi kontraksi itu pembentukan. Saya tidak mengatakan bahwa body language ataupun BL ini nggak cocok untuk laki-laki. Sangat cocok. Ya, bahkan dari ada kan yang namanya senam Kegel, pernah dengar? Iya, senam Kegel itu senam yang gimana ya? Ya jepit lepas juga. Oh iya, Cuman jepit lepas. lebih targetingnya. Oh ya, jepit lepas. Ya, Ya. targetingnya lebih ke arah Supaya nggak lepas-lepas, jepit terus. penyok. Nah, seperti itu. Jadi, saya memulai lagi di tahun 2007, saya mulai mengajar belly dance murni. Berarti bisa dibilang 2007 belly dance pertama di Indonesia. Enggak juga. Jadi banyak juga komunitas Belly fit dance maksudnya? Belly fit dance itu sangat baru sekali, baru meletek, baru lahir. Tahun 2021. 2001 di masa pandemi lahirlah belly fit dance. Masa pandemi kan yang mana Bisa ceritain nggak awal kronologi lahirnya nih? Oke. Bisa akhirnya Mas Gege, gue punya sebuah gerakan, sebuah metode program olahraga di mana bisa memberikan impact dampak yang baik buat si pelakunya. Oke. Jadi Belly Fit Dance sendiri lahir di tahun 2020 sebetulnya saya untuk pembuatan modul ini, tapi Pas pandemi nih ya? Pas pandemi tiba-tiba ada bisikan goib masuk. Dari kata si corona. Bikin belly fit dance dong gitu. Ada bokeh berjamaah. Benar iya kayak tuh. gitu. Jadi masuk bisikan goib, datanglah. Tapi memang sebelumnya juga mengajar Zumba. Zumba. Oh, yang ada lagunya tuh. Yeah. Zumba lagi dengan Messi di sini. Caca. Kacau. Iya. Terus. Nah, jadi setelah mengajar Zumba itu, walaupun saya mengajar Zumba dari dulu, background saya juga saya mengajar yoga. Saya ngajar yoga juga 2013. Lalu pandemi lah. Di tahun 2019 sampai 2020. Nah, semenjak itu saya mereview lagi. Memang selama mengajar dance fitness, saya terkontaminasi atau terbawa dari style belly dance saya sendiri. Nah, style dari dance saya sendiri itu nggak bisa dihilangkan, akhirnya menjadi satu ciri khas tersendiri buat diri saya. Nah, kenapa enggak sewaktu masa pandemi, kenapa enggak saya tidak menciptakan atau membuat satu gerakan yang mana tadinya tujuannya stereotype di Indonesia sendiri, aduh belly dance susah, belly dance ini, belly dance ini. Saya ingin mengangkat itu, tetapi semua bisa melakukan dengan gerakan yang lebih mudah. Intinya di situ. Di 2020 akhirnya saya membuat modul, pastinya tentunya harus dengan modul segala sesuatunya. Alhamdulillah di 2021 sampai sekarang kami lagi menjalani sporadis untuk pelatihan calon instruktur ataupun non instruktur yang ingin lebih memperdalam lagi dalam hal teknik. Tentunya kayak Bang Badu datang ke kelas, gak mungkin dong mengikuti nggak paham gimana nih caranya. Pasti kan ada instruktur yang membimbing. Nah, disitulah kita melatih para instruktur supaya bukan hanya mengajar tetapi lebih mengedukasi lagi tentang aturan mana badan yang harus digerakkan, mana yang tidak boleh, semua tuh ada aturannya. Jadi supaya safe juga. Betul lah. Semua gerakan-gerakan yang kita lakukan ini bukan malah nanti bikin cedera. Betul. Ya kan kalau nggak ikutin aturannya, nggak tahu peraturannya, ya kan? Dan harus ikutin lebih banyak. Manfaatnya lebih banyak. Lebih ini ya. Nah, ini yang mau saya tanyain nih. Apa yang membuat belly fit dance ini menjadi lebih unggul, atau bisa dikatakan apa yang membedakannya belly fit dance dengan program-program body fit yang lainnya lah bisa dibilang. Tentunya kalau berbicara masalah olahraga semuanya secara baik objektif atau subjektif sama. Tetapi kalau boleh diangkat dari belly fit dance-nya sendiri, belly fit dance yang mana lebih mengangkat ke arah tarik perut itu sendiri. Kalau yang nggak punya perut, misalkan dari kepala langsung ke kaki, itu mah tripod dari kepala langsung kaki ya. Itu namanya toge kardio. Toge kardio ya. Ya, jadi memang lebih kepada mainnya di perut. Mainnya di perut, enggak hanya perut sih, tapi kita juga ada di dada. Dada juga. Di panggul.
Panggul. Iya, perut itu menjadi satu esensi ya. Artikulasinya ada di bagian panggul dan di dada. Karena kalau mohon maaf ya, kalau wanita Ya. itu kalau panggulnya kuat kan dia bisa rahimnya jadi bagus ya. Itu salah satu Dalam benefit dari belly fit dance. melahirkan, Betul. hamil gitu Yes, kan. kayak gitu. Itu salah satu benefit yang bisa kita dapatkan. Saking bagusnya panggul saya nggak lahir-lahir nih. Karena ini angin aja sih. Oh, angin aja. Oke. Itu salah satu benefit dari Salah satu belly fit benefit dance. dari sekian banyak, selain membakar lemak, menumbuhkan rasa percaya diri, terus membentuk postur tubuh Iya. juga, segala macam banyak banget. Saya pengen dong ada contohnya nggak yang bisa kasih lihat ke apa namanya penonton Yes. Canda-Canda ini, hasil atau memang yang memang aktif di usia yang sudah tidak bisa dibilang muda tapi masih aktif dan masih terlihat fit bodinya. Bicara masalah usia, selain tadi yang Masih muda? saya juga sudah ada mendekati yang usia gold. Gold tuh berarti Age gold. usia kemasan ya. Oh, bukan lagi, beliau bukan Di mana diragukan lagi. di mana di usia-usia itu udah banyak sepuhan-sepuhan yang dipakai sepuhan rambut, sepuhan. Semua hodam-hodam udah masuk semua gitu ya. Boleh dong kita ajak dong, kita undang dong. Boleh banget. Iya. Ini bukan pasti sepak terjangnya udah disepak-sepak sebetulnya udah dimanapun ada. Sudah banyak yang kenal ya? Yes, Wah. dan sekarang beliau pun juga bergabung di apa namanya belly fit dance. Belly fit dance? Oh iya, di belly fit dance ini gelar yang diberikan adalah shimmers. Shimmers. Apa itu shimmers? Shimmers ini diambil dari secara kata sifat. Shimmers ini berkilau. Berkilau. Bukan make up shimmer bang. Oh iya bukan. Bukan ya? Bukan. Berkilau. Tetapi secara kata kerja, shimmer ini diambil dari kata shimmy. Ada salah satu gerakan dalam belly dance atau belly fit dance itu namanya shimmy. Shimmy itu adalah getar. Oh, Ars itu adalah kumpulan orang-orang. Jadi shimmers adalah orang-orang yang bergetar. Supir bajai semua. bukan tremor. Bukan tremor. Iya, Bergetar. seperti itu ya. Yang menggetarkan badannya, shake your body. Yes, shake your body. Oke, the one and only, please welcome Shimmers Dede. Wow. Halo. Kalau kita belly fit dance salamannya gimana? Ada salaman khusus? Oh ada. Sekarang kan memang pandemi juga Udah selesai. Udah selesai. Tetapi sekarang ada jenis baru. Iya. Ada salah satu gerakan yang namanya chest pop di belly fit dance. Coba contohin. Chest pop itu mendorong dada 45 derajat ke atas dan dihentak turun dibalikan ke awal dengan sedikit hentakan. Oh. Dorongnya biasa. Jadi dadanya. Nah, benefit yang tadi kita bisa terhindar dari virus. Kan sekarang pemerintah nggak boleh salaman, Bang. Oh iya. Jadi kalau sesama belly fit dance, Pak Kabar. Tampol nih gitu. Kenapa gitu ya? Iya. Shimmer Dede. Iya. Silakan duduk ini, Bu. Oke, makasih. Mohon kursinya ada dua nih ya. Iya. Kelihatan nggak sini? Kelihatan. Ya, oke. Shimmer Dede. Iya, Ya, sore tadi saya Mas cerita Bedu. Iya. usianya bukan Kalau boleh saya tahu, Iya. mohon maaf biasanya kalau wanita ditanya usia sama apa berat badan itu agak Agak sensitif gitu kan. Tapi kalau ini sih instruktur juga kayak kalau berat badan sih aman lah ya. Aman, Tapi insya usia nih saya nih ya nih nanya usia. justru It's okay. Lu berapa usia sih? Aku mau menjelang 50. Tapi mau kan? Mau Tadi menjelang. bilang mau, takutnya ada yang nggak mau kan? Enggak ada. soalnya kan begini Bang, range usianya itu ribuan. Abadi. Mau 50. Mau 50. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan kan? Kayak 49 gitu. Kan masih kurang 1 tahun dong. Enggak ya. 50 tahun. Ini kan nggak mudah untuk wanita seusia Shimmer Dede ini melakukan gerakan-gerakan belly fit dance. Pertama kali beradaptasi itu ada kesulitan nggak? Jujur, awalnya aku kan di dunia aerobik ya. Oh, dunia aerobik aerobik sama kami. terjun kami. Iya. Dulu sempat terjun kayak ya ikut-ikutan yang Oh, berarti masih punya basic ya? ya. Aerobik tadi awalnya. Terus aerobik, terus akhirnya pokoknya semua lah kita ikut Semua ya kita semua ikut. ya. Kayak ada zumba, Kita juga masih aktif di zumba. yoga gitu. Iya. Pas aku memang teman seperjuangan. Perjuangan dari lawan Belanda, waktu zaman lawan Belanda. dari situ langsung kita nggak ngalamin apa Jepang dulu kalau Belanda dulu lagi Jepang ya. Iya. Terus pas dia Muncul? gebrak Gebrakan. BFD apa sih gitu kan? BFD, gitu. Gebrak pak gitu kan? Saya mau tunggu yang paling bagus. Gebrakan dari BFD. Terus jujur aku tuh nggak banget yang namanya joget.
dance gitu yang aduh ini apalagi kayak lembut gitu gerakannya, iya, kayak dance itu terlalu gimana terus gitu. apalagi yang eksotik itu aduh nggak banget deh, nggak gue banget gitu. Nah, tiba-tiba tertarik itu gimana? Karena beliau karena iya? beliau Ini kan istri goib. Ustaz. jadi aku ingin memberi mewujudkan kamu menjadi wanita yang seutuhnya gitu loh. Karena kan memang aku suka yang ini ya, maksudnya strong, terus Dulu yang mungkin dulu ada namanya Thai boxing gitu Iya. kan ya, aerobik sambil aeroboxing, aeroboxing gitu. ya. Iya. Nah itu aku gitu loh. Makanya pasti kalau misalkan tahu Dede, pasti Dede gitu kan. Oh itu Dede badak gitu loh. Dede badak, Dede gila. Dijuluki dari badak karena memang tough ya, strong gitu. Strong terus ya, Pra. Makanya pilih Nah. yang ada badaknya. Yang ada dedeknya. Iya, iya. Pas beliau Dek dibilang gitu, terus cus dibilang ini apa sih, terus kok lucu banget sih gitu kan, kalau ngeliat dia gitu kan, oh my god emang gue bisa pokoknya semua nggak ada yang bisa. Kita rekonstruksi. Yes. Pada pertama si Dede ngelihat gerakan awal dari kalau cowok disebutnya Sama Shimors juga. Shimors juga, Shimors Dede, Shimors, ya, GG Deci. Ayo, Iya. pertama kali apa yang kamu lihat gerakannya? Contohnya misalkan Mas GG lagi ngapain? Kodam lagi keluar nih. Kodam keluar. Lagi, lo udah lo. Gitu enggak, kok enggak banget sih gitu. Aduh, gue nggak bisa Beb. Itu bisa begitu. Coba deh kasih lihat Dikit, dikit ya. Iya. Dia Nah, biasanya dikit. nggak namanya dia biasanya nggak salah satu malu-malu. Iya, iya. Andalation. Kan biasanya kan ada ini kelihatan ini. Andalation. Iya, Ada. nah, Ya. nah, sekarang Bisa Bisa kayak mulus sekarang mulus. Jadi flutter ini atau body wave, undulation atau body wave ini menggerakkan otot perut, Bisa begitu ya? abdomen muscle, menarik yang mana benefitnya ini kan kalau misalkan kita massage kita nggak boleh di bagian perut, betul? Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Bawah dikit boleh? Iya, itu boleh, sangat boleh. Justru kalau dengan gerakan ini secara human body nature itu akan memberikan efek yang bagus. Jadi massage tersendiri di dalamnya. Jadi emang perut sendiri yang memasas ya? Iya, memasas. Tapi memang diperlukan teknik dan konsistensi yang latihan yang cukup. Karena bahaya kalau lagi begini kram. Saat begitu kan bisa. Ada potensi untuk kram nggak kalau kita salah gerakan? Kalau biasanya kram itu terjadi kalau misalkan salah satu peserta makan dulu terlalu dekat jamnya. Iya. Itu kram. Gitu. Berarti tadi Shiber GG ini belum kasih tahu nih ada syarat khusus ketika ingin melakukan belly fit dance nggak boleh gerak makan terlalu dekat ya. Jalan makan 2 jam. Oh itu sama dengan olahraga yang lain juga Iya, sama ya. olahraga yang lain. Olahraga apapun 2 jam sebelum melakukan aktivitas berat jangan makan dulu. Jangan makan dulu, lakukan pemanasan seperti biasa. Apalagi kalau misalkan di pagi hari kan dulu pernah mendengar abang, misalkan ada mitos kalau misalkan mau membentuk dadanya bangun tidur langsung push up, langsung sit up. Sit up. No, Ya. menurut saya itu persepsi yang Itu salah. mitos ya. Bangun tidur jangan langsung push up. Jangan. Biasa bangun tidur lihat handphone. Nah, itu nggak apa-apa olahraga juga. Itu kebiasaan kita itu. olahraga mata itu ya. Orang kalau bangun tidur harusnya bersyukur, masih melek gitu ya. Iya, Pas kesuruh dia, bangun tidur lihat handphone. Yes. Nah, sudah seberapa apa namanya perpindahan transformasi ilmu nih dari Shiber GG ke Shiber Dede nih? Iya. Berapa banyak yang sudah didapat? Banyak, alhamdulillah banyak. Yang pertama awalnya sih gini, ragu-ragu ya. Awalnya ragu. Awalnya Karena ragu. background-nya dia yang jikrok gitu. Sementara kalau di benefit Kalau awal kan gini, apa sih itu? Apa sih? Enggak. Iya. Tapi lama-lama tertarik gitu kan? Yes. Lama-lama. Dari mulai lama-lama. Enggak gitu, Bang. Dia gitu gitu. Iya. Ada gerakannya. Ada gerakan. Iya. Skala Richter. Skala Richter untuk arahnya. Gitu ya. Terus Apa namanya? Kan memang sebelum aku masuk ke belly fit, aku juga kan punya tim Lisa Natalia ya. Oh iya, bersama tim Lisa Natalia, Iya, benar. tim Lisa Natalia. Halo Mami Lisa. Lisa. Dan memang kan Mami itu kan yang namanya dangdutnya itu ya gerakannya kan. gitu. Nah, jadi kadang-kadang aku suka ngikutin dia tuh yang benar-benar biarpun dia yang lebih, tapi aku juga ngikutin di belakang lebih sedikit, walaupun sedikit tapi oke lah gitu. Iya. Pas aku ngeliat belly fit dance, kok kayaknya oke nih ya gitu kan, coba mau nyoba karena dia banyak tekniknya yang Iya. aku harus pelajarin. Jadi tekniknya itu dari
dari Dari atas ya, chest. dari Atas chest, sampai dari bawah, atas itu sampai semua bawah tuh digerakkan, ada. Nah, ada namanya semua Nah, gitu. itu yang satu membedakan hal unik yang ada di belly fit Ya, dance. itu. Mungkin olahraga lain tertentu itu lebih memfokuskan di misalkan kita let's say misalkan nge-gym. Gym. Kalau mau upper body dilatih. Kalau lower body. Betul. Ataupun misalkan kayak di aerobik itu hanya di bagian tangan dan kaki yang bergerak. Iya, betul. Nah, konstan di situ. Tetapi kalau belly fit dance selain tangan, kaki, dada, Dada. panggul semua bergerak. Jadi pembakarannya ini dia lebih banyak. Benar-benar semua terbakar ya. Semua terbakar. 1 jam 2 jam latihan berapa kalori yang terbakar? Biasanya kita satu ritme satu sesi dalam kelas itu 50 menit. 50 menit. Itu bisa membakar 600 sampai 800 kalori jika dilakukan dengan teknik dan power yang tepat. 600 sampai 800 kalori. 800. Sementara kebutuhan kalori kita tuh berapa sih sehari? Apa aja? Kalori yang masuk ke dalam tubuh kita tuh biasanya Tergantung makanya. tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Abis gerakan itu makan lagi nasi padang lu, makan lagi sia-sia dong kalau Justru gitu. sebetulnya gini, Pak. Kalau saya sih punya kadang ada beberapa member saya pengen kurus, saya pengen ini. Justru untuk teman-teman semua, ketika teman-teman melakukan untuk mengubah lifestyle ke olahraga, tujuan utama adalah bukan untuk kurus, tetapi untuk sehat. Sehat betul. Sehat ya, Sehat. kita Betul. tidak tahu pembakaran yang terjadi di dalam seperti apa. Kalau masalah kurus itu adalah bonus. Bonus. Karena kalau misalkan once tidak achieve, itu akan menjadi blamingnya ke olahraga. Udah ini nggak kurus. Wah, betul. tanya balik sekarang olahraganya berapa kali seminggu? Nah. 1. Makan sehari? 2. Iya. 3. Ya. Seperti Itu itu. yang akhirnya menyalahkan olahraganya ya. Iya. Padahal si pelakunya Orangnya. sendiri yang tidak disiplin. Iya. Betul. Jadi Memang harus kunci untuk bisa achieve sama target harus disiplin dan konsisten. betul. Itu salah satu kuncinya ya. Itu salah satu kuncinya dan juga ya tujuan utama dari olahraga sendiri adalah ya saya ingin hidup sehat. Gitu sehat. aja. Oke. Nah, berbicara hidup sehat itu sendiri kan kadang itu menjadi satu visi dan misi saya juga membentuk Belly Fit Dan ini. Kalau misalkan kita gitu ya dalam tanda kutip saya mau olahraga yang di satu tempat di gym misalkan gitu kan itu kan kalau saya aduh kesiksa banget capek banget. Nah dengan Belly Fit Dan ini ada satu cara yang lebih fun semua orang bisa melakukan olahraga tanpa ada apa namanya itu tekanan apapun Tekanan. gitu. Iya. Karena secara langsung ternyata sudah terbakar ya sekian kalori gitu. Iya, biarlah itu menjadi passionnya si Betul. apa namanya si pelaku itu tadi, orang si pribadi itu. Betul. Wah, ini memang passion gue nih, gue suka. Akhirnya tuh dia dengan suka nggak perlu lagi Nggak usah lagi siksaan. buat ini, malah nyaman Dia dia malah melakukannya, happy malah gitu happy. kan, iya. Dan di malah. Belly Fit Dance juga ini lagu-lagunya kan kalau misalnya kita tahu dari literatur Belly sendiri kan lahirnya dari Timur Tengah. Timur Tengah. Betul. Apakah harus memakai lagu-lagu Arabik? Oh tentu tidak kalau untuk Enggak. Belly Fit Dance. Semua genre bisa dimasukkan terkecuali mempunyai brand lagu-lagu band lain yang sudah diakuisisi itu kita memang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, Ya. sudah ada copyrightnya. Iya. Yes, tetapi kalau selama itu lagunya masih Aman. aman, Aman. silahkan dibuat koreo. Berarti yang bisa dipakai lagu-lagu TikTok dong. Bukan lagi. Iya. Boleh lagu apapun boleh, tetapi ya Berarti kalau untuk lagu-lagunya Mas GG sendiri ya ada yang meremix sendiri, ada juga meremix yang sendiri. memang lagu top 40 juga Auto bebas. voting bebas ya, ya. Ini luar biasa loh. Saya melihat juga di media sosialnya Belly Fit Iya. Dance di usianya yang belum genap 5 tahun ya. Belum, bahkan baru mau dua. belum ganjil 5 tahun. Belum ganjil. Ya. Belum genap 6 tahun. Belum. Ya, ini sudah sampai menyebar ke seluruh Indonesia. Bismillah. Saya melihat ada di Batam. Alhamdulillah. Kemudian di mana lagi Pokoknya tuh? udah ini deh. Ke luar daerah ya. luar daerah. Banyak sekali ya Alhamdulillah. komunitasnya sekarang ya. Ya sekarang program kami ini sekarang kami harus memang ke luar kota. Jadi selama pandemi itu justru kami keluar kota melakukan pelatihan tentu dengan mengikuti protokol yang ada. Kami batasi jumlah pesertanya. Pesertanya. Apalagi sekarang ini sudah mulai keadaan normal nih. Jadi sekarang alhamdulillah sekarang udah mulai sibuk dengan melakukan beberapa training pelatihan untuk para instruktur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi tertarik ingin ikut aktif nih. Saya kalau bisa paling cuma lihat video-videonya di media sosialnya Iya. Mas Gege. Ayo dong, sama biar, Super Dede juga nih ya. Iya. Saya pengen, Mas Budenya ikut. pengen ikut nih supaya karena saya ingin sehat. Kurus itu bonus ya. Yang penting saya olahraga sehat. Tahu-tahu kurusan kita, Iya. ternyata gue udah kurus. ya. Yes, kita nggak Iya. pernah tahu pengen Jadi dalamkan ya. betul. Jadi ini adalah termasuk visi-misi dari Belly Fit Dance juga nih. Betul. Membuat masyarakat kita sehat ya. tentunya Yes, kan. tujuan utamanya adalah itu membuat masyarakat sehat dengan cara yang
unik, tepat, berteknik, ada powernya juga. Ada powernya juga. Jadi nggak lemah, nggak lembek jadi masyarakat. Nah, kalau yang kita tahu kan misalkan belly dance itu feminim, seperti ini. Ada juga yang bertanya, loh kok cowok kenapa harus belly dance? Biasanya tuh asumsinya Biasanya cewek. saya rasa gini, yang namanya dunia kesehatan, seni itu tidak memandang gender. Saya rasa tidak memandang usia, tidak memandang bentuk tubuh. Betul ya? Betul. Oke. Jadi semua bisa dilakukan selama wise dan profesional. Kita well educated, dalam artian kita juga memahami dengan segala apa yang akan kita kerjakan, bagaimana risikonya, itu sih menurut saya seperti itu. Suka dukanya nih ketika menjadi instruktur dari belly fit dance, mungkin dari Mbak. Sudah menjadi instruktur dong? Sudah. Simers ya, Simers. Jadi Simers ya. Oke, sudah di Simers sudah mati. Apa suka dukanya nih? Suka duka dari pertama aku masuk ke belly fit itu semuanya pada tertawa. Dede gitu loh. Dede masuk Simers gitu kan. Mana sih, coba dong lihat dong si Dede jadi Simers gitu kan. Sampai ada yang nungguin pada saat aku naik panggung pengen ngelihat si Dede apa sih kalau gitu. kayak gimana sih Dede dong bisa gitu kan. Dan akhirnya hello gitu kan. Ih, gue wanita loh gitu. Zipper terdiam semua gitu ya. Iya, maksudnya terus ya di diri juga nggak yakin gitu. Bisa nggak ya gue gitu, tapi akhirnya coba di rumah gitu kan. Secara di rumah juga kan aku ada kaca ya pastinya, instruktur tuh pasti ada kaca. Pasti udah beb, udah ada. Kacanya kan kaca spion. Gerakannya sedikit, gerakan saya di sini bang. Jadi itu benar-benar yang pengen melihat diri sendiri dengan belly fit dance ini. Yakin gak sih bisa nggak? Karena jujur ya bang, aku tuh belum berani yang namanya ngajar, terus buka perut tuh belum berani. Karena ya perut aku memang gak six pack ada sih. bekas sesar ada bekas sesar 1, 2, 3. Sesar hilang lagi. Black sana, black sini. Tangan dokter. Secara kan abis anak 2 gitu anak kan, gitu kan. Kecuali kalau lahir lewat belakang sih nggak apa-apa ya. Ini lahir lewat belakang. Sudah bolong dong lahir lewat belakang. Tapi dengan belly fit dance sudah percaya diri dong untuk melihat bentuk. Nanti dulu belum bang, belum juga bang, karena aku baru karena maaf kan karena aku kan ngajar itu bukan belly fit aja gitu kan. Jadi aku ngajar aerobik, ngajar zumba, ngajar belly gitu kan. Jadi itu aku sisip-sisip kan dua track gitu kan. Tapi di situ aku juga belajar dengan diri sendiri karena aku punya prinsip ini bang. Kalau misalkan aku belum yakin, aku nggak akan bisa. Gitu loh. Aku harus yakin dulu. Simers terjujur. Jadi soalnya mereka kalau misalkan aku udah goyang, mereka yang ketawa gitu bang, ngakak gitu. Jadi kalau kayak apa sih goyangannya cuma pengen tuh. Ayo pengen tuh, aku juga pengen ketawa loh. Ada satu namanya gerakannya shimmy. Coba ayo dong. Kita lihat gerakannya dah. Aku pengen ketawa juga kan. maaf ya sekarang ada keyboard ya. Kalau ini kan chest, kalau simi kan pantatnya ada agak digini bang. Oke, jangan dilihat. Saya yakin juga Bang Bedu bisa juga kalau kita sama-sama. Boleh sama-sama ya, boleh. Tutorial cara shimmy kakinya. Cukup dibuka selebar panggul, kakinya ke arah depan. Tekuk, jangan gigit. Tekuk makin lama makin getar. Makin cepat terus. Oh iya. Sih? Bisa? Kalau pakai musik kan Oh gitu. Ini mah kita duduk di baju juga keluar. Oke, terus Abang pernah lihat dulu di iklan-iklan di TV yang ada iklan. Oh iya, nggak usah. Udah dengan bisa sendiri. Beli sekarang, senang naik. Iya. Ya itu namanya shimmy. Masih banyak lagi gerakan-gerakan lain sebetulnya yang lebih targeting, lebih efektif dan lebih capek semua. Oke. Nah, yang paling salah satu yang paling efektif, yang paling dicari oleh peserta untuk belly fit dance nih, apa sih yang paling mereka cari? Gue ikut belly fit dance, saya pengen sehat, pokoknya apa yang paling mereka cari? Tentunya stress relief ya. Stress relief. Ketika masuk ke satu kelas itu pastinya kan selain yang dicari sehat, tetapi kalau kelasnya membosankan atau misalkan tidak terlalu yang gimana atau malah ke kita yang ngasih
pressure, tekanan, kitanya juga stres. Dengan belly fit ini semua bisa lebih all out. Karena jenisnya ini dance. Sama dengan dance fitness yang lainnya. Jadi semua orang freestyle. Selain freestyle juga tetap di sini mengedepankan lebih ke teknik. Yes, seperti itu. Banyak kita duduk lagi, nanti kita akan tutup dengan bergerak bersama-sama ya nanti ya, dengan musik tentunya ya. Nah ini untuk pemirsa ya, untuk yang menyaksikan video Canda-Cadu ini, kalau pengen bergabung ikutan belly fit dance untuk wilayah-wilayah yang ada di misalkan Jakarta atau terutama masih ada di mana dulu nih, hubunginya kemana? Dan apa persyaratannya? Untuk persyaratannya sebetulnya tidak ada persyaratan yang khusus, semua bisa melakukan kegiatan olahraga, terutama khususnya belly fit dance. Dan untuk di Jakarta sendiri kami sudah mempunyai beberapa shimmers yang tentunya ada di setiap tempat olahraga ataupun gym-gym. Nanti bisa dihubungi di official Belly Fit Dance Indonesia untuk menanyakan jadwal. Selain itu, selain ada di Jakarta, di luar Jakarta, Jabodetabek juga, di luar Jabodetabek juga kita sudah mempunyai beberapa shimmers, di luar pulau juga sudah ada. Jadi silakan dihubungi untuk para shimmers dan apa namanya tuh, atau follow akun Instagramnya biar informasi lebih jelas ya. Di follow akun Instagram Belly Fit Dance Indonesia. Belly L-Y ya, Belly Fit Dance. Belly Fit Dance. Cari aja nanti ada muncul Instagram. Udah langsung ada, cuma satu itu. Belly Fit Logonya Dance. BFD. BFD, Belly Fit Dance. Atau bisa ke IG saya langsung GG Daci. GG Daci itu dia. Syaratnya gampang lah, disitu ikutin aja. Tidak ada syarat. Follow aja. Ya, syaratnya cuma satu, ingin niat sehat. Ingin sehat dan yang paling penting masih hidup ya. Kita juga ada sih Pak, instruktur yang mungkin ada nanti kita di dimensi lain mungkin. Ya. Shimmer GG Daci. Yes. Terima kasih sudah hadir di kanal audio di Canda-Cadu. Shimmer Dede, terima kasih Mas Bedu, sudah bertransformasi ya dari aerobik ke lembut-lembut. Lembut sama High juga ya. Walaupun belly tapi tetap aja nih Tetap power. Tetap ada powernya. Nah, satu lagi, maaf tadi saya kasih, apa yang membedakan belly dance murni dengan belly fit dance? Ini yang sering terjadi rancu. Mungkin orang para peserta, ini mah belly dance. Memang betul. Secara 70-80% gerakan basicnya itu diambil dari tari perut. Tapi ingat di sini ada unsur fitness dan ada unsur dance lainnya yang bisa dikombinasi. Itu yang membedakan. Jadi bukan hanya konsentrasi di perut, tapi di semua organ-organ tubuh ya, semua bergerak ya, dan menghasilkan tubuh yang sehat. Dan juga yang pasti kalau tubuh sehat, jiwanya juga kuat. Ya, jadi karena dengan kita berolahraga, kita bahagia, happy. Stress release, terus juga menghasilkan hormon-hormon endorfin. Hormon bahagia. Oke, terima kasih. Shimmer GG Daci, Shimmer Dede. Kita akan berdiri sama-sama, kita setel musiknya. Ada yang bisa kita pakai musiknya? Boleh di Belly Fit Dance ya. Di itu ada. Oke. Kita gerakan dulu, kita pakai. Ini salah satu lagu mau di mana? Dua Lipa yang di Dua Lipa ya? Iya. Ya sudah diaransemen ulang. Oke. Sini. Sini ya. Sini depan ya. Oke, siap. Musiknya oke? Oke, kanan, kaki dulu, pemanasan dulu, kanan, lagi. Good. Perutnya ditarik bang, good. Tarik ke atas ya? Tuh, ke dalam. Good. Lagi. Tuh. Yeay. 2, 3. 1, 2, 3. Awas. Stop. Siap panggulnya ke depan. Tuh. 2 kali kanan. Tuh. 2, 3. Kiri. Kanan. Kiri 3 kali. Lagi. Tuh. 2, 3 kali kanan. Tuh, 2, 3. Yes, kiri, kanan. Tuh, 2, 3. Kaki lagi. Tuh. Yes. Oke. Sampai jumpa. Ya, selamat berolahraga. Selamat olahraga.